kebersamaannya, sehingga dalam proses input produksi di on-farm itu bisa lebih efisien. Kalau lebih efisien, maka harga akan lebih kompetitif. Kita tergolong sebagai petani yang memproduksi per kilogram beras itu cukup mahal dibanding dengan negara-negara seperti di Thailand, Vietnam, India, meskipun kita lebih unggul pada produktivitas. Di Asia Tenggara ini kita sudah punya kemampuan teknologi sains yang cukup bagus dalam pengelolaan pertanian. Kalau padi kita sudah produktivitasnya per hektar 5,19, hampir 5,2. Yang di atas kita cuma Vietnam, 5,8, hampir 5,9 mereka. Yang lain semua di bawah kita. Thailand di bawah kita, Myanmar di bawah kita, Malaysia di bawah kita, Filipina di bawah kita, termasuk India di bawah kita. Tetapi skalanya kita tidak cukup ekonomis. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan rekayasa untuk membuat semacam pendekatan baru yang kita sebut sebagai food estate, dengan melakukan mengkorporasikan petani. Ini yang menjadi dasar mengapa kita harus memilih membangun klaster atau kawasan yang kita sebut sebagai food estate itu. Nah, food estate itu sendiri tidak boleh single commodity, tidak boleh komoditi tunggal. Karena kalau komoditi tunggal itu akan menyebabkan pendapatan petani juga tidak cukup bisa bertambah, karena kita hanya bergantung pada satu komoditi. Apalagi kalau terjadi sesuatu terhadap komoditi itu. Bahwa kita pada setiap komoditi kita upayakan ada insurance untuk itu, tetapi kita tetap mengkhawatirkan kalau pola kita menggunakan single komoditi, pendapatan akan tetap tidak memadai. Katakanlah misalnya, kalau kita cuma menanam padi di sawah kita yang 1 hektar atau setengah hektar, pendapatan kita 3 bulan, kalau setengah hektar hanya 5 juta, tetapi kalau 1 hektar menjadi 10 juta, kalau ada di pinggirnya ada bebek, ada jeruk, misalnya ada kelapa yang kita tanam, pendapatan petani bisa lebih besar. Jadi dalam konteks itulah food estate perlu didesain dengan baik sekali. Nah, yang ketiga, food estate selain tidak boleh single commodity, harus dari hulu sampai hilir. Artinya dalam sebuah kawasan antara 1.000 atau 5.000, 10.000 hektar itu harus ada manajemen yang disebut manajemen pengolahan. Sampai di ujungnya, sampai pada hilir, sampai pada pasar. Mereka memiliki networking, dibuatkan networking, mereka harus disiapkan off-taker agar mereka bisa menjamin semua produknya, komoditi yang dibuat oleh mereka ini bisa diserap oleh pasar. Oleh karena itu harus kita siapkan serangkaian sistem mulai dari hulu sampai ke hilir untuk memastikan agar proses on-farm-nya yang baik, misalnya tidak tertinggal
di ujungnya karena tidak ada pasar. Tidak menjadi busuk karena tidak ada mesin pengolah, tidak ada dryer, tidak ada silo, dan lain sebagainya. Nah, konsep kawasan food estate itu mencakup itu semua. Itulah yang menjadi dasar mengapa kita perlu melakukan penumbuhan dan pengembangan korporasi petani. Tujuan akhirnya adalah agar petani itu bisa memperoleh add value dari konsep kawasan food estate. Add value-nya adalah bertambahnya nilai karena processing yang terjadi atau karena multi komoditi yang ada di dalam kawasan itu. Dan karena kita melakukan produksi secara massal, kita harapkan itu lebih efisien sehingga lebih kompetitif. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita telah memiliki paling tidak ada 4 atau 5 SPP, super prioritas pertanian program kita itu. Yang pertama di Kalimantan Tengah, luasannya hampir 30.000 hektar, dan itu sudah berjalan, sudah panen pertama kemarin. Yang kedua ada di Umbahas, itu food estate hortikultura. Komoditi utamanya adalah bawang merah, bawang putih, dan kentang. Yang ketiga di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, itu kawasan padi sekitar 5.000 hektar dan jagung. Yang keempat akan segera dijalankan di Sumatera Selatan dan di Maluku Utara, Pulau Buru. Jadi ada 5, 3 yang sudah ongoing, yang 2-nya akan segera dimulai. Selain itu, karena minat pemerintah daerah begitu besar, sekarang sudah ada lebih kurang 20 provinsi yang mengajukan kawasan di daerahnya masing-masing untuk dijadikan sebagai kawasan food estate. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia sedang menyusun konsep ada food estate provinsi, ada food estate kabupaten yang dibagi tugasnya berdasarkan tanggung jawab masing-masing pihak, stakeholders yang ada. Jadi mungkin nanti pembiayaannya akan di-share pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Soal komposisi sedang kita bicarakan saat ini untuk segera menghadirkan kawasan food estate dengan gaya pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Jadi kita akan tidak selalu sama pola dan manajemennya karena sangat bergantung pada situasi yang ada di lapangan. Komoditi juga akan sangat ditentukan oleh situasi yang ada di lapangan. Bapak Ibu sekalian, hal lain yang membuat kita mempertimbangkan atau agak getol mewujudkan kawasan food estate itu adalah situasi lingkungan strategis dunia saat ini. Kita diancam oleh keadaan global yang bisa mengancam ketahanan pangan kita. Oleh karena itu, kita secara serius ingin memiliki kawasan-kawasan tertentu untuk menerapkan apa yang kita sebut dengan kawasan food estate. Tolong presentasinya dijalankan.
Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan kita mengapa food estate sangat dibutuhkan. Yang pertama, ada gejala, ada analisa bahwa akan terjadi musim kemarau panjang di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kalau terjadi musim kemarau panjang, maka produksi pangan kita sudah pasti akan mengalami gangguan secara global. Yang kedua, kita punya populasi penduduk yang terus mengalami penambahan. Oleh karena itu, di satu sisi, lahan-lahan pertanian kita yang harusnya lahan abadi, itu terkonversi menjadi lahan industri, lahan pengembangan perumahan, dan untuk peruntukan lainnya. Nah, itu satu sisi penduduk bertambah, tapi di sisi lain lahan kita mengalami penurunan jumlah atau luasan. Juga terjadi apa yang disebut dengan restriksi ekspor pangan global. Jadi semua orang sekarang, negara manapun masing-masing mau menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka tidak mau menjual kebutuhan pangannya sebelum mereka yakin bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan internalnya. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus melakukan terobosan langkah untuk menemukan, paling tidak untuk mempertahankan produksi yang sudah ada. Dan kita ingin mengejar menaikkan produksi itu untuk memenuhi bertambahnya jumlah penduduk. Jadi kita berbagai cara dilakukan oleh kita untuk menambah jumlah areal tambahan baru dicari, kemudian program-program baru dibuat, semuanya untuk memastikan agar ketersediaan pangan itu terjaga. Karena kita memiliki tanggung jawab, Kementerian Pertanian punya tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan atau ketahanan pangan nasional. Tidak boleh terganggu produksi pertanian. Meskipun terjadi penurunan daya beli masyarakat. Jadi karena COVID, daya beli terganggu, maka permintaan terhadap produk pertanian juga akan mengalami penurunan. Tetapi kita tidak boleh kendor karena berkurangnya daya beli masyarakat. Justru dengan berkurangnya daya beli masyarakat, kita akan tunjukkan kepada publik bahwa satu-satunya sektor yang memberikan kontribusi sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap PDB, terhadap income masyarakat, itu adalah sektor pertanian. Itu sebabnya pertanian menjadi sektor andalan di saat COVID-19 ini terjadi. Kita satu-satunya yang tumbuh positif, yang tidak pernah negatif. Semua yang lain, 98% sektor lain itu tumbuh negatif, mengalami tekanan yang luar biasa. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dan perlu dipertanyakan, silakan aja, Mas. Mohon maaf, Prof. Pada saat COVID semacam ini juga kita harus mempertimbangkan kesiapan distribusi pangan. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Karena kalau terjadi distribusi pangan terganggu, kalau distribusi pangan tidak berjalan sesuai dengan kebiasaan yang ada, maka harga pasti akan terganggu. Harga bisa naik, masyarakat akan kekurangan akses terhadap
pangan. Dan itu berbahaya terhadap ketahanan pangan nasional. Untung saja para petani kita justru sangat kuat terhadap paparan COVID-19. Jadi kita bersyukur petani kita masih bisa bertani dengan baik dan menjadi tulang punggung Republik ini, tulang punggung ekonomi kita, karena produksi pertanian tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan semangat, tetap berlangsung secara bagus di lapangan, bahkan terjadi peningkatan produktivitas, peningkatan jumlah produksi. Itu dibuktikan dengan terjadinya peningkatan Prof. Imam masih di mute, Prof. Oke, jadi begitu kira-kira alasannya mengapa kita memilih kebijakan kawasan food estate. Kuncinya adalah untuk kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional. Next. Ini kira-kira pendekatan kita atau arah bagaimana pengembangan food estate itu berlangsung. Dengan adanya food estate, kita mengharapkan pertanian Indonesia menjadi maju, mandiri, dan modern. Maju artinya ada kemampuan kita menggunakan inovasi teknologi yang terbaru. Bagaimana kita bisa memanfaatkan inovasi, ada kreativitas, ada sains di situ, ada teknologi yang relatif terkini. Mandiri artinya tidak tergantung pada bantuan pemerintah dan importasi yang terus berlangsung, terus-menerus selama ini. Jadi kita harus mandiri secara fisik dan mandiri secara mental. Bertani harus dikurangi ketergantungan terhadap pemerintah. Rakyat Indonesia juga harus mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor. Oleh karena itu, dalam upaya kemandirian ini, pemerintah telah mendorong berkembangnya KUR, kredit untuk rakyat itu, yang bunganya cuma 6%, dan selama COVID ini cuma 3%. Sampai Desember nanti itu masih 3%. Itu mau kita gunakan untuk men-trigger kemandirian kita. Dengan kemandirian yang sudah mulai tumbuh dengan baik, produksi akan bagus, produktivitas akan meningkat, maka ketergantungan kita terhadap impor juga akan berkurang. Itu makna dari kemandirian yang kita selalu sampaikan kepada publik. Yang ketiga adalah modern. Bagaimana kita memanfaatkan dan mendesain transformasi digital di dalam dunia pertanian. Bagaimana memanfaatkan IoT untuk membaca, untuk mengenali, dan untuk menstigmatisasi semua usaha kita di dalam sektor pertanian. Jadi dengan modernisasi yang ada, maka akan mempermudah kita, akan membuat usaha kita lebih efisien, dan kalau lebih efisien, maka kita lebih kompetitif. Kita bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri, karena biaya produksi kita, inputnya menjadi berkurang.
tenaga kerjanya juga mulai hanya dikelola 1-5 hektar, hanya dikelola oleh 1-2 orang dengan memanfaatkan sistem digital di dalam pertanian ini, memanfaatkan IoT. Karena mengapa kita harus mengacu pada kemandirian, modern, dan maju itu, karena potensi lahan dan air iklim kita itu terus mengalami terreduksi. Luas lahan berkurang. Air pada musim hujan banjir. Pada musim kemarau air berkurang. Iklim unpredictable kadang-kadang. Kondisi infrastruktur pertanian juga statis. Tidak mengalami perkembangan yang cukup memadai. Padahal infrastruktur sarana dan prasarana itu menjadi alasan yang kuat untuk kepentingan pembangunan pertanian. Tetapi keadaannya sampai saat ini memang kemampuan kita itu belum cukup optimal. Dan kondisi sosial budaya kita semakin berkembang ke arah maju, sebuah entitas sosial, maka terjadi peralihan struktur ketenaga kerjaan dari tenaga kerja yang berbasis pada pertanian ke industri. Itu semakin lama semakin berkurang yang mau bekerja di sektor pertanian dan mereka pindah ke sektor industri atau sektor jasa lainnya. Nah, oleh sebab itu, mendigitalisasi pertanian, membuat industri dan teknologi yang bagus di sektor pertanian menjadi penting sekali, karena dengan cara itu tenaga kerja akan tetap bertahan di sektor pertanian. Padahal potensi kita yang sangat besar, yang tidak perlu lagi dilakukan penyiapan-penyiapan, itu adalah pekerjaan di sektor pertanian. Karena itu sudah menjadi budaya kita, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi kita paling dekat dengan budaya pertanian. Tetapi kecenderungan kita selama ini, kita justru mau meninggalkan pertanian. Nah, Kementan saat ini sedang mempersiapkan petani milenial dalam jumlah yang cukup besar. Jumlahnya kita perkirakan antara 2 sampai 2,5 juta di akhir 2024. Petani milenial itu kita harapkan sudah mencapai 2,5 juta. Kalau itu ada, maka dia mempengaruhi kondisi sosial budaya kita yang tadinya mulai berubah. Tadinya pertanian itu tangannya kotor, kakinya kotor, pakaiannya basah. Dengan teknologi baru ini, mereka tinggal mengatur segala sesuatunya dengan remote dari jarak jauh. Kalau mau menyiram, dia punya sistem irigasi tetes yang diatur lewat handphone misalnya. Atau dia bisa ukur berapa kebutuhan pupuk, pestisida dari jauh. Kalau hujan turun jam sekian, apa yang harus dilakukan jam sekian? Itu semua harus dimasuki oleh kita. Dengan demikian, pekerjaan pertanian adalah pekerjaan yang sangat terhormat dan menghasilkan pendapatan yang memadai. Saya pernah bertemu dengan seorang petani di Jepang, di sebuah hotel yang cukup mewah. Dia datang dan saya tidak pernah menyangka bahwa dia seorang petani. Dan dia hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar, tetapi pendapatannya tiap bulan bisa 50 sampai 100 juta. Karena dia mengelola lahan yang terbatas itu dengan teknologi tinggi, menghasilkan komoditi-komoditi yang mahal sekali, yang dicari oleh banyak orang.
Jadi mereka sudah masuk dalam level pengelolaan pertanian dengan teknologi dan inovasi yang cukup bagus. Nah, kita sedang mempersiapkan petani-petani milenial ini menuju ke arah sana. Saudara-saudara sekalian, pengembangan produksi pangan kita akan berbasis pada kawasan dan klaster. Harus dengan korporasi petani. Terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tidak boleh terpisah sistemnya. Karena dengan terintegrasinya sistem manajemen hulu sampai hilir, maka akan terjadi efisiensi dan pada ujungnya produk kita bisa kompetitif. Harus memanfaatkan teknologi paling modern. Menteri Pertanian, Presiden Republik Indonesia meminta kepada Menteri Pertanian untuk cari teknologi yang paling modern. Beli itu teknologi yang paling modern. Bila perlu kita rame-rame menduplikasi teknologi itu supaya kita bisa bersaing pada kancah komoditi produksi pertanian dunia. Jangan lupa bahwa dalam proses pengembangan produksi pangan, kita harus memperhatikan faktor sustainability dari pertanian itu. Harus pertanian yang tidak merusak masa depan. Pertanian yang dijamin keberlanjutannya sampai ke anak cucu kita yang paling belakang. Jadi tidak boleh apa yang kita lakukan hari ini membuat tanah, membuat iklim, membuat air menjadi terganggu dan rusak. Sehingga generasi di masa yang akan datang tidak bisa melihatnya, tidak bisa menikmatinya. Itu poin yang cukup penting. Meskipun kita membutuhkan pangan, tetapi pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang tidak hanya menghasilkan produk hari ini, itu menjadi penting sekali. Nah, dari situ kita harapkan ada perwujudan ketahanan pangan yang baik, ada kesejahteraan petani, dan lingkungan ekosistem pertanian kita berbasis keberlanjutan. Jadi itulah mekanisme kerangka pikir pengembangan food estate kita. Next. Nah, ini pola bagaimana setiap klaster itu bisa terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pada setiap klaster atau wilayah food estate harus mengandung pertama adanya korporasi petani yang dikelola secara profesional dengan manajemen modern. Yang kedua, tersedia unit bisnis mulai dari produsen benih, sarana produksi on farm, pupja, mesin, industri penggilingan, industri pengeringan, ada silo, ada juga mungkin akan ada tempat pelelangan produk-produk pertanian di ujungnya. Atau ada off-taker yang secara khusus mempersiapkan dirinya untuk mengambil semua produk yang dihasilkan oleh kawasan yang ada di situ. Industri hilir itu kayak RMU, silo, olahan, dan lain sebagainya. Harus ada kemitraan. Ya tentu saja tidak ada pekerjaan yang tidak melibatkan stakeholders yang
terutama yang strategis. Dan bagian yang cukup penting adalah memastikan sistem pemasaran. Kalau Anda lihat secara dilihat dari aspek wilayah, kawasan pertanian, ini begini polanya. Jadi kalau ada beberapa unit korporasi petani, ada unit usaha A, unit usaha B, unit usaha C, di atasnya atau di wilayah itu termaktub atau masuk ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada perkebunan, ada peternakan. Jadi selalu tidak boleh single komoditi. Harus tampil dengan multi komoditi, setidaknya 2 atau 3, kalau bisa lebih dari itu. Karena dengan cara itu ada penambahan nilai yang diperoleh oleh petani. Nah, kita harus bisa bangun kemitraan kerjasama dengan universitas, penyedia layanan bisnis, industri pemasok input, tentu saja lembaga keuangan, industri alsintan, peneliti, pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan lembaga pendukung lainnya. Itu semua harus menyatu dalam satu sistem yang solid. Karena kalau itu tidak ada, maka kemungkinan besar kita berjalan pincang. Itu harus kita tunjukkan kepada sistem ini bahwa ada kemitraan, ada konsolidasi yang sangat kuat pada semua pihak, pada semua stakeholders yang memiliki kepentingan dalam upaya kita melahirkan ketahanan pangan nasional. Next. Ini yang sedang kita lakukan di beberapa tempat pada luas areal, misalnya yang di Kumbang Khas. Anda bisa, saudara-saudara sekalian, itu bisa lihat itu bagaimana rencana kita, misalnya 10.000 hektar terdiri dari bawang merah 5.000 hektar, bawang putih 2.500 hektar, kentang 2.500 hektar. Ini lahan di atas dataran tinggi di sebuah kabupaten Kumbang Khas, namanya di Sumatera Utara. Ini menjadi salah satu contoh di lapangan yang sudah berlangsung saat ini. Terus salah satu soal yang cukup serius kita pikirkan adalah transformasi kelembagaan petani. Dari petani individual, dari petani yang kelompok kecil, dari petani rumah tangga menjadi petani yang berkorporasi dalam jumlah yang relatif besar. Kita membutuhkan kemampuan manajerial yang cukup baik karena kita berhadapan dengan para petani pemain individu yang tidak terbiasa kerjasama, tidak terbiasa dengan sebuah perencanaan kolektif. Kita harus bisa meyakinkan para petani untuk bisa masuk dalam satu kawasan ini dan berkorporasi dengan petani yang lain. Dengan cara itu kita yakinkan bahwa petani akan lebih memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Dan itu kita harus buktikan pada food estate itu. Kita harus meyakinkan juga
kepada petani bagaimana bekerjanya sistem organisasi yang lebih kompleks, yang memiliki jejaring atau link usaha di lebih luas, punya mitra bisnis, dan harus dilakukan diversifikasi komoditi, diversifikasi produk, dan diversifikasi usaha. Dari yang cuma satu komoditi, tidak punya mitra bisnis, nggak ada punya jejaring usaha, nggak ada struktur organisasi yang kompleks, berubah menjadi lebih kompleks, punya jejaring, punya kemitraan, lebih luas diversifikasinya, itu tentu membutuhkan transformasi, membutuhkan waktu, membutuhkan skill dari kita untuk meyakinkan mengubah budaya bertaninya para petani. Jadi macam-macam upaya yang telah dilakukan, misalnya kita mencoba mengumpulkan Poktan, kemudian masuk di Gapoktan, lakukan transformasi Gapoktan bersama menjadi badan usaha milik petani, menjadi korporasi petani misalnya. Ini tidak sedikit tantangannya, kita harus terus memberikan pemahaman, awareness kepada mereka agar para petani kita ini bisa menikmati kebersamaan dalam bentuk korporasi petani. Jadi harapannya kalau para petani bisa lebih cepat bertransformasi dari pertanian yang relatif tradisional atau individual menuju kepada pertanian dengan sistem korporasi petani, itu akan menghasilkan usaha pertanian dalam skala yang lebih besar berbasis klaster, akan melahirkan komoditi yang multi, akan ada pengelolaan dengan sistem mekanisasi yang modern dan sistem digitalisasi. Akan terjadi integrasi on-farm sampai ke off-farm, bahkan sampai ke mulut konsumen, pasar, networking dari pasar ke konsumen, bisa membangun manajemen corporate, dan itu pasti lebih profesional dan punya add value yang lebih besar. Next. Ini pola kita bagaimana konsep pengembangan food estate berbasis koperasi itu. Jadi ada klaster, kemudian terkumpul di sebuah kawasan. Dari kawasan dilakukan pengolahan, packaging, segala macam di sini untuk menambah nilai baru, kemudian mempersiapkan distribusi untuk menuju memasuki alur pemasaran dan sampai kepada konsumen. Jadi korporasi petani itu kita akan melibatkan beberapa komponen, antara lain komponen itu insurance, pembiayaan, bisa pembiayaan dari perbankan atau institusi keuangan yang lain, bisa sebagian dari APBD atau APBN. Kemudian ada, kita harapkan keterlibatan investor lebih awal, mengawal proses ini sampai mereka menjadi off-taker di ujungnya. Di sana juga kita menyiapkan Kostratani. Kostratani ini akan membantu kita untuk memanage satu wilayah atau kawasan setingkat kecamatan. Kemudian dari situ kita menyiapkan satu lembaga sertifikasi. Dan yang terakhir itu harus dibangun dengan sistem regulasi atau standar operation yang jelas. Itulah konsep pengembangan food estate. Next.
Ini Anda bisa lihat bagaimana bisnis proses food estate. Kira-kira seperti ini, ada sarana, prasarana, dan pendukung, kemudian alsintan, ada tenaga kerja, ada sistem irigasi yang sangat efisien, petani mulai bergerak, lalu mereka berkumpul di poktan atau gapoktan, budidaya, kemudian dari budidaya kita harapkan bisa melakukan pengolahan pasca panen, dan dari sana kita sudah bisa persiapkan untuk distribusi sampai ke konsumen. Ini bisnis proses dalam ekosistem korporasi petani. Next. Ini tahapan pembentukan koperasi petani. Anda bisa lihat, bisa dijadikan sebagai model kalau ini cocok pada setiap wilayah tertentu, tentu punya karakteristik yang khas. Apa yang ditawarkan ini adalah pengalaman spesifik di satu tempat atau beberapa tempat saja. Saudara-saudara sekalian bisa memanfaatkan atau mengkombinasikan ini dengan situasi aktual yang ada pada wilayah-wilayah khusus di mana Anda berada. Jadi tahapannya tidak selalu seperti ini, tetapi bisa dikombinasikan antara apa yang Anda lihat ini dengan apa yang dibutuhkan oleh lapangan. Ya, jadi mulai persiapan, kemudian melakukan konsolidasi kelembagaan, pembentukan kelembagaan yang di sini disebut dengan Badan Usaha Milik Petani, lakukan konsolidasi Badan Usaha Milik Petani itu, kemudian terjadi proses pembentukan korporasi, dan yang bagian ujungnya adalah terus melakukan penguatan korporasi. Jadi ini menjadi bahan standar yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk bisa dimodifikasi oleh kita semua. Next. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mengharapkan ada peranan, ada fungsi dari para pelajar, para students kita di seluruh Indonesia di Politeknik ini, paling tidak bisa melakukan pengawalan dan pendampingan kepada petani dalam penumbuhan korporasi petani dengan pola yang tadi disebutkan. Yang kedua, pengawalan dan pendampingan pada petani dalam penerapan SOP budidaya sehingga usaha tani berhasil dan memberikan keuntungan. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan pengawalan dan pendampingan penggunaan alsintan. Keempat, pengawalan dan pendampingan digitalisasi dalam usaha tani. Dan yang kelima, belajar nyata di lapangan dalam usaha pertanian. 5 ini diharapkan bisa diperankan, dimainkan oleh para mahasiswa kita. Kalau ini bisa jalan, maka mahasiswa bukan saja memainkan peranan, tetapi juga melakukan proses belajar yang sangat baik. Terus, next. Kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini adalah kita ingin memastikan bahwa pembangunan pertanian saat ini sedang kita geser dari pembangunan pertanian individual ke pembangunan pertanian kolektif yang kita sebut sebagai korporasi. Untuk apa melakukan shifting dari personal ke kolektif, ke korporasi, agar pertama secara politik dalam ekonomi kita petani memiliki bargaining yang cukup kuat karena jumlahnya besar.
Jadi harga tidak diatur oleh pembeli. Kita harapkan karena satu-satunya komoditi atau produk di muka bumi ini harganya ditentukan oleh pembeli adalah komoditi pertanian. Itu karena bargaining kita sangat lemah. Kita mau balik sekarang. Kita harus bikin hal yang sama kalau kita ke mall, kita sampai di mall, kita mau beli sesuatu, sudah ada harga di sana. Kita boleh menawar, tapi apakah dia akan menurunkan harga atau tidak, itu tergantung sama penjualnya. Jadi, orang juga harus tergantung kepada petani. Jangan petani yang bergantung kepada pasar. Sehingga pasar mendikte petani. Nah, ini salah satu catatan penting kita, mengapa kita harus membangun korporasi petani, supaya petani itu punya kekuatan. Yang kedua, dengan korporasi, kita mengharapkan produk-produk kita menjadi lebih efisien. Kalau lebih efisien, maka kita lebih kompetitif dengan komoditi atau produk-produk yang dilahirkan oleh petani-petani di luar negeri atau petani-petani di daerah lain. Yang ketiga, ada efisiensi pada input. Kalau kita besar-besaran, kalau kita lahannya besar, alsintannya cukup dengan alsintan yang maju, alsintan dengan teknologi baru, itu bisa dikerjakan dengan satu kali dan melahirkan hasil yang jauh lebih besar. Oleh karena itu efisiensi tenaga kerja menjadi bagus sekali dan efisiensi input juga sangat baik. Ini menjadi latar mengapa kita melakukan food estate, korporasi petani. Saya kira itu Ibu Ida. Terima kasih para mahasiswa dan partisipan yang lain yang telah mendengar, yang mengikuti kuliah kita pada pagi siang hari ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Ibu Santi. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, menarik sekali tadi apa yang telah disampaikan oleh Prof ya. Jadi memang kita harus bersama-sama untuk melakukan transformasi. Ini adalah suatu keharusan di mana memang dengan adanya berbagai macam lingkungan strategis tadi ya Prof ya, yang kemudian menuntut kita untuk bergerak atau berusaha lebih efisien, mencapai skala usaha tertentu, kemudian juga lebih baik manajemennya, kemudian juga multi komoditis, kemudian juga ada jaminan pasar atau dalam suatu sistem agribisnis atau closed loop begitu ya Prof ya, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam menghadapi berbagai macam tantangan ke depan, terutama ketersediaan pangan. Nah, ini kami menunggu dari rekan-rekan yang ada di sini ya, untuk kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kemudian ada yang ingin memberikan masukan dan saran. Ini ada Direktur Polbangtan, kemudian Kepala UPT, Kepala BPPP, dan tentu saja mahasiswa dan siswa. Dan ini juga dari seluruh Indonesia, Prof, yang menghadiri ya, dari Aceh sampai Manokwari, sehingga ada perbedaan jam yang cukup signifikan ya, karena sudah ada yang mau sholat Jumat seperti itu. Oke, baik. Silahkan jika ada yang ingin. Oh baik, Pak Direktur Bangtan Goa akan. Goa juga, Yoma juga. Oke, baik. Kami persilahkan untuk memberikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaan. Pak Saifuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Imam, Ibu Kapus, dan Direktur Polbangtan seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, Pak, terkait dengan
food estate ini. Jadi mahasiswa kami itu sebanyak 30 orang itu sudah berangkat ke Sumba sejak tanggal 19 dan 20 April. Itu mereka sudah membantu petani di sana, mendampingi baik dari segi budidaya, alsintan dan sebagainya. Itu yang pertama. Saya juga memperoleh informasi bahwa food estate yang di Sumba ini itu menggunakan konsep dari hulu sampai hilir, kemudian terintegrasi tanamannya, dan yang ketiga maju dan berkelanjutan. Kami beberapa waktu yang lalu sudah memperoleh informasi juga bahwa jika lahan petani itu hanya 0,2 hektar, tanpa dilakukan diversifikasi, maka petani itu tidak akan meningkat pendapatannya. Oleh karena itu dengan food estate ini saya kira salah satu strategi gitu yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian Pak Prof, kami juga pernah memperoleh pengalaman di lapangan ini. Kalau petani itu membentuk kelompok, itu kan memberikan manfaat bagi petani sebagai pusat pembelajaran, pusat bisnis. Tapi pernah juga kami itu memperoleh informasi yang kurang bagus dari petani itu karena mereka mengatakan saya hanya butuh duit, saya tidak butuh ilmu. Itu yang pengalaman kami tahun 92 itu, Prof. Mudah-mudahan saat sekarang ini tidak ada lagi muncul hal-hal yang seperti ini. Saya kira itu, Prof. Jadi memang salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan petani yaitu dengan cara diversifikasi, terutama dalam bentuk yang lebih luas. Kalau dengan hanya 0,2 hektar, diversifikasi apapun yang kita lakukan mungkin agak terbatas, sehingga diperlukan diversifikasi yang lebih besar dan dalam bentuk korporasi. Saya kira ini Pak Prof Imam yang perlu saya sampaikan. Kami salut apresiasi program ini dan Polbank Tangguh sudah mengirimkan sekitar 30 mahasiswa ke Sumba sejak tanggal 19 dan 20 April dan mereka berada di sana selama 3 bulan. Kemudian saya dan dosen akan melakukan monef mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kami. Sekian dan terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Polbank Tangguh. Kita tampung dulu ya Prof ya, beberapa pertanyaan sebelum nanti bisa dijawab oleh Prof Imam. Nah, sambil kita juga menunggu nih dari mahasiswa dan siswa, ayo ditunggu siapa yang akan menyampaikan pertanyaan atau mungkin memberikan masukan, ya silakan. Nah, silakan Bapak Direktur Polbank Tanjung Jakarta Magelang, Pak Bambang. Tadi sudah raise hand untuk menyampaikan masukannya. Terima kasih Bu Kapus. Izin yang kami hormati Prof Imam, Ibu Kapus, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Presentasi yang komprehensif dari Prof Imam sungguh menarik dan ini mudah-mudahan menjadi satu jalan untuk kita menuju ke lumbung pangan dunia. Mohon maaf Prof, ada satu kekhawatiran. Mungkin ingin kami mendengarkan strategi. Ketika tadi food estate kemudian akan diperluas sampai pada tingkat kabupaten, tentu ketika produksi dan produktivitas meningkat, akan ada peniruan, duplikasi dari masyarakat. Sehingga tentu nanti produknya akan melimpah begitu. Meskipun dengan adanya korporasi, ketika pasar di dalam negeri tentu akan ada kejenuhan begitu. Mohon penjelasan Prof, strateginya bagaimana kemudian kita akan menjalin kerjasama atau mencari pasar luar dengan nanti produk yang beraneka ragam. Namun saya yakin dengan teknologi ini nanti produksinya cukup meningkat, bahkan bisa melimpah. Mohon penjelasannya Prof untuk strategi bagaimana nanti untuk pangsa pasarnya.
Mohon maaf Prof, terima kasih. Bu Kapus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-siswa, belum ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, baik. Jadi tadi ada Baik, dua. Bu Kapus, ya. Prof. Saya kira ini Silakan. sudah mau Jumat di tengah, apalagi yang Iya, timur. betul. Sudah Jadi, Jumatan juga saya di kira timur. kita tidak akan perpanjang lagi ini. Pak Saifuddin tadi sudah menyampaikan pikiran yang bagus sekali. Saya senang sekali dengar sudah ada pengiriman mahasiswa ke Sumba Tengah, dan itu langkah konkret yang menurut saya patut menjadi langkah awal yang perlu dicontohi oleh teman-teman yang lain ini, Bu Kapus, untuk beberapa tempat. Kalau di Humbaha saya kira sudah mulai juga kan ya. Sudah ada mahasiswa kita yang dari bergabung tahun di sana. Ya, dari mahasiswa Medan sudah ada di sana. Kemudian juga di Kalimantan Tengah juga sudah ada, Prof. Kemudian juga Ya. di lokasi yang lain dari seluruh Polbangtan dan juga SMKPP kita. Oke, jadi saya kira semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin itu informasi yang sangat bagus, tidak perlu dijawab karena itu bukan juga pertanyaan. Ya. Pak Bambang tadi yang menanyakan strategi kita untuk memastikan agar produk kita kalau jadi ini food estate berkembang di mana-mana tentu akan berlimpah produk kita, komoditi kita gitu. Saya kira itu akan menjadi perhatian khusus bagi kita. Paling tidak bagaimana kita menekan impor produk-produk yang selama ini dipakai oleh kita. Buah sekarang itu banyak sekali impor, dan itu harus kita bisa geser dengan komoditi kita sendiri. Saya melihat bahwa selama ini mengapa impor itu berlangsung begitu berlangsung begitu banyak dan berkembang terus, pertumbuhannya bertambah terus, itu karena pertama soal kualitas dan harga. Harganya lebih murah. Nah, kalau kita itu berarti soal competitiveness, kemampuan bersaingnya kita, daya saing kita itu masih lemah. Itu karena tadi efisiensi tidak ada, kemudian skala ekonominya juga tidak. Nah, kita dengan food estate ini kita harapkan ada skala ekonomi yang bagus, efisiensi terjadi, dan menghasilkan nilai tambah yang bagus. Dengan itu, sebetulnya kita mengurangi saja impor produk-produk hortikultura misalnya, itu sudah sama dengan kemampuan kita untuk mengekspor itu. Mengurangi impor itu sama dengan kita mendapatkan pasar baru. Kita belum dulu bicara sampai ekspor, dan tentu itu akan terus diusahakan. Bagaimana kita membangun jejaring dan diplomasi dagang yang baik untuk negara-negara di Eropa, di negara-negara di Amerika, negara Amerika, di Australia, New Zealand, segala macam. Jangan hanya mereka yang mau impor ke kita, kita juga harus bisa memikirkan itu. Dan peluang untuk itu sangat mungkin. Masalahnya selama ini karena kita kalah bersaing, tidak kompetitif produk kita. Kenapa tidak kompetitif? Karena kita tidak efisien. Kita tidak pada skala ekonomi. Produksinya satu-satu tentu mahal. Kalau dikolektifkan, kalau dikorporasikan, produksinya itu menjadi lebih murah. Jadi itu dulu yang kita bicarakan. Kalau itu sudah jadi, akan dengan sendirinya kita akan menemukan pasar. Karena petani, para pengusaha, para yang bermain di pemasaran pertanian itu cukup banyak. Tinggal dia memanfaatkan, kalau barangnya sudah ada, baru kita nggak usah dulu pikirkan itu Pak Bambang. Nanti kita bikin dulu. Dan karena ini program yang sangat didukung oleh pemerintah, saya yakin kita semua sudah memikirkan strategi itu. Strategi mencari pasar itu bagian yang melekat dengan strategi penumbuhan food estate. Saya kira itu ya. Okay. Ibu Ida, Ibu
Idi Arsanti, mungkin cukup. Kita sudah harus menyiapkan pekerjaan lain lagi sekarang ini. Kita siap-siap juga untuk masjid dan seterusnya. Saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kapus, kepada mahasiswa dan para dosen di seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi bersama kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini jadi ibadah bagi kita semua. Kalau ada yang kurang, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Imam. Luar biasa. Ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan tadi dari Mas Hari Hartono ya, dari PEPI, kemudian juga dari Bu Sri Endang. Tapi nanti akan kita sampaikan kepada Prof. Imam karena memang waktu yang sangat pendek pada hari Jumat ini ya, dan kita harus ada aktivitas lain. Luar biasa sekali tadi sudah juga disimpulkan oleh Prof. Imam sebetulnya bahwa memang pertanian ke depan itu harus mengarah kepada keberlanjutan, sustainability, dan kemudian juga harus lebih efisien dari skala ekonominya ya. Dan kemudian banyak pertanyaan misalnya apakah kita bisa? Nah, itu pasti kita bisa karena dengan bagaimana kita bersama-sama mentransformasikan petani, kelembagaan petani, kemudian juga penerapan inovasi dan teknologi, maka hal-hal tersebut dapat kita capai. Bagaimana kemudian kita dapat mendorong ya penumbuhan produksi, produktivitas dalam suatu kawasan yang luas, insya Allah kita akan bisa melakukannya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta pada kuliah umum pagi hari ini. Dan tentu saja Pusat Pendidikan Pertanian akan melaksanakan atau melakukan secara rutin kuliah umum dengan menghadirkan narasumber yang tentu saja sangat kompeten dan kemudian juga bisa memberikan kita pencerahan dan menambah knowledge dan kemudian juga beberapa banyak hal yang harus kita ketahui. Dan tentu saja kita berharap partisipasi aktif dari rekan-rekan semuanya untuk kemudian bisa menjadi partisipan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Prof. Iman, dan kemudian juga kepada semua mahasiswa, siswa, Bapak dan Ibu hadirin. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan kemudian juga kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik mahasiswa ya, adik-adik siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ali, Mas Hartono tadi ya, Hari Hartono nanti bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, kemudian Bu ya, nanti bisa japri kita atau lewat Pak Mardison boleh. Oke, atau masih bisa ditulis di sini juga boleh, silakan. Bu Ani, Kepala SMKPP, Bu Elis, kemudian juga rekan-rekan, Pak Tobi, Pak Budi, Pak Asep ya, terima kasih atas kehadirannya dan seluruh jajaran Kepala UPT di Badan SDM. Oke, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Salam.